Shalom, kembali lagi bersama kami di Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat bagi dunia ini. Satu kesempatan kalau kita bisa mengerti ada suatu pribadi yang bisa menyembuhkan kita. Ada satu pribadi yang memberikan jalan keluar di dalam kita menghadapi segala macam situasi di dalam kehidupan ini. Perlukah kita tahu bahwa bilurnya Tuhan itu yang menyembuhkan setiap apapun penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan demikian, Kristus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagi kebanyakan orang, kekristenan adalah tradisi yang diturunkan. Tradisi ini diturunkan dengan berbagai macam bentuk, bisa berupa doa, liturgi ibadah, bisa juga berupa istilah kekristenan yang digunakan. Salah satu tanda kutip tradisi tersebut adalah kata bilur. Berapa banyak dari kita yang memahami arti kata bilur? Definisi dari kata bilur menganut dalam satu kamus bahasa Indonesia adalah luka panjang yang pada kulit, biasanya disebabkan oleh luka cambuk. Sebelum disalib, Yesus mengalami satu proses penyiksaan yang sangat menyakitkan. Salah satunya dia dicambuk. Cambuk yang digunakan untuk menyiksa Yesus adalah cambuk khusus yang ujungnya terbuat dari besi yang tajam sehingga bisa mencabik kulit dan dagingnya Yesus. Nah, kata bilur sering diucapkan ketika kita mendoakan orang yang sakit. Bilurnya menyembuhkan kita. Itu sebabnya ketika masih kecil saya berpikir bahwa bilur adalah kuasa Tuhan yang dicurahkan, terutama pada orang yang sakit. Sebenarnya ayat ini Petrus tidak sedang mengacu kepada kesembuhan dari penyakit jasmani, tapi dari satu penyakit rohani. Dosa adalah satu penyakit dalam diri manusia. Kita semua dilahirkan dengan natur manusia yang berdosa. Kita semua ada dalam manusia yang berdosa. Tetapi saat kita menerima Tuhan, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita mengalami awal pemulihan dalam hidup kita. Kita diubahkan, kita diperbaharui dalam hidup kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan kedagingan yang ada. Ingat satu hal, darah Yesus mengalahkan kuasa dosa. Tuhan sudah mengalahkan kuasa dosa. Dan Tuhan sudah mengalahkannya dengan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Doa saya hari ini, bilurnya Tuhan Yesus sedang memenangkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.